Mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi pengadaan laptop Cromebook. Total sudah ada 5 tersangka dalam kasus ini. Telah menetapkan tersangka baru dengan inisial 6, Nadiem Makarim, kata Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna dalam jumpa pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 4 September 2025. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan alat bukti. Tak hanya itu, penyidik juga telah memeriksa berbagai saksi, termasuk saksi ahli. Berdasarkan pemeriksaan dan alat bukti keterangan saksi ahli petunjuk dan surat serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampitsus pada hari ini menetapkan satu tersangka dengan inisial 6 selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi periode tahun 2019 hingga 2024, kata Direktur Penyidikan, Dirdik, Jampitsus Kejagung Nur Cahyo Jungkup Madyo. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah pemeriksaan ketiga yang dilakukan Kamis 4 September. Sebelumnya Nadiem diperiksa dalam kasus ini pada Senin 23 Juni dan Selasa 15 Juli. Nadiem disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Nadiem ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak Kamis 4 September. 4 tersangka sebelumnya. 1. Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020 hingga 2021, Sri Wahyuningsih, SW. 2. Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, Mulyasyah, Mul. 3. Staf khusus Mendikbudristek bidang pemerintahan era Mendikbudristek Nadiem Makarim, Juristan, JTJS. 4. Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah pada Kemendikbudristek, Ibrahim Arif, IBAM. Direktur Penyidikan, Dirdik, Jampitsus Kejagung Nur Cahyo Jungkup Madyo memberikan keterangan pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 4 September 2025. Kejagung menetapkan mantan Menteri Nadiem Makarim sebagai tersangka. Rapat senyap Pendikbud dengan Google. Kejagung mengatakan Nadiem menggelar rapat senyap dengan pihak Google Indonesia terkait pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menggunakan Cromebook. Dalam rapat tertutup secara daring melalui Zoom Meeting itu, Nadiem mewajibkan peserta memakai headset Zoom Meeting dan meminta peserta memakai headset atau alat sejenisnya yang membahas pengadaan atau kelengkapan alat TIK, yaitu menggunakan Cromebook sebagaimana perintah dari NAM, kata Nur Cahyo. Rapat yang digelar 6 Mei 2020 itu diikuti Dirjen PAUD Dikdasmen berinisial H, Kepala Badan Litbang Kemendikbudristek berinisial T, serta JT dan FA selaku staf sus Nadiem. Rapat itu digelar padahal pengadaan Cromebook belum dimulai. Untuk meloloskan itu, sekitar awal 2020 Nadiem menjawab surat Google untuk pengadaan Cromebook ini. Sedangkan saat itu pengadaan alat TIK ini belum dimulai. Untuk meloloskan Cromebook produk Google Kemendikbud. Sekitar awal 2020, Nam selaku Menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi pengadaan alat TIK di Kemendikbud, katanya. Nur Cahyo menyebutkan tawaran Google sebelumnya ditolak era Mendikbud Muhadjir Effendi karena uji coba gagal tahun 2019 dan tak bisa dipakai untuk sekolah garis terluar atau daerah terluar tertinggal terdalam. Atas perintah NAM pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 yang akan menggunakan Cromebook, SW selaku Direktur SD dan M selaku Direktur SMP membuat juknis, juklap yang spesifikasinya sudah mengunci, yaitu Chromo S, ujar Nur Cahyo. Pada Februari 2021, Nadiem menerbitkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021 yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi Chromo S. Akibat perbuatannya itu, Nadiem melanggar Perpres 123 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik tahun 2021, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Dan Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan LKPP 11 Tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Kejagung mengungkapkan kerugian negara akibat korupsi tersebut mencapai 1,98 triliun rupiah. Kerugian keuangan negara saat ini masih dalam perhitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP. Kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan TIK diperkirakan senilai kurang lebih 1 triliun 980 miliar rupiah, kata Nur Cahyo.
Kejagung juga masih mendalami terkait dana yang diterima Nadiem dalam kasus korupsi itu. Kejagung telah menyita sejumlah barang terkait kasus tersebut. Aliran uang diterima Nadiem, itu masih dalami ya semuanya. Jangan dikira-kira, jumlahnya, ujar Nur Cahyo. Kata Nadiem saat ditahan. Nadiem sempat buka suara saat dibawa Kejagung untuk ditahan. Dia mengaku tak melakukan apapun mengenai kasus korupsi laptop. Saya tidak melakukan apapun. Tuhan akan melindungi saya, kebenaran akan keluar. Allah akan mengetahui kebenaran, ujar Nadiem sambil berteriak. Nadiem mengaku hidupnya menjunjung integritas dan kejujuran. Nadiem berharap dapat perlindungan menghadapi proses hukum. Bagi saya seumur hidup saya integritas nomor 1, kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya insya Allah, tuturnya.